Awal mula saya menyukai ternak yaitu orang tua dulu mempunyai ternak domba. Dan pada sewaktu saya kecil saya senang main-main di kandang, tapi dengan jumlah kurang lebih sedikit, mungkin di kisaran 5 ekor. Tapi sewaktu itu domba saya dijual sama orang tua. Peternakan itu sangat mudah, peternakan itu sangat simpel, dan peternakan itu sangat senang dilakukan dan bisa membuat hati tenang. Beternak domba itu relatif mudah dikarenakan kita beternak tanpa ngarit, yaitu dengan pemberian pakan complete feed atau pakan konsentrat. Mulai berternak itu dari orang tua dulu. Kita belajar dari awal, mulai ikut orang tua sedikit demi sedikit, akhirnya berkembanglah untuk saat ini. Awalnya tahun 2017 saya dulu di sekolah di SMKN 4 Bojonegoro, jurusan agribisnis ternak ruminansia. Setelah magang selama 6 bulan, akhirnya berkeinginan juga beternak domba. Dulu saya waktu magang benar-benar mempelajari ilmu yang saya dapat. Hanya saya memberanikan diri untuk melakukan beternak. Kurban 2017 saya mendapatkan keuntungan omset sebesar 56 juta. Alhamdulillah, dengan itu saya mempunyai semangat yang lebih tinggi dalam beternak. Saya sangat suka hewan ternak sejak saya kecil. Saat itu saya mempelajari benar-benar terkait persoalan ternak dari hulu sampai hilir. Pada saat ini mempunyai ternak sebanyak 500 ekor. Alhamdulillah, tidak mudah diraih dalam beternak, harus mempunyai skill dan kemampuan baik segi teori, segi praktek. Untuk segi teori, dulu sewaktu saya pendidikan di SMKN 4 Bojonegoro, jurusan agribisnis ternak ruminansia, dan saya juga melanjutkan studi sarjana saya di Universitas Muhammadiyah Malang, mengambil jurusan peternakan juga. Sewaktu itu saya dulu di Malang itu sering PP setiap seminggu sekali, dikarenakan di rumah juga mempunyai ternak. Saya mengembangkan ternak itu suatu andalan dikarenakan masih berjalan. Sewaktu awal corona memang banyak pekerja, banyak orang-orang itu di PHK. Alhamdulillah di dalam ternak masih berjalan. Sewaktu itu memang penjualan ternak memang berat. Akhirnya saya mempunyai keinginan menjual proses pupuk, dikarenakan sewaktu corona itu tidak ada penghasilan, sedangkan uang saku juga nggak ada. Akhirnya yang saya lihat itu cuma kotoran ternak yang ada di bawah domba-domba. Akhirnya saya berkeinginan mengolah pupuk tersebut menjadi pupuk organik. Saya kemasi dulu dalam kemasan 5 kg. Saya plastiki, saya giling melalui proses fermentasi. Saya edarkan dari stadion, kan ada itu orang yang jual bunga. Akhirnya saya jual dari orang stadion sampai ke veteran itu, alhamdulillah nggak ada yang laku. Cuma ini yang bisa saya ambil dikarenakan memang tidak memerlukan modal tapi mendapat keuntungan. Tapi Allah berkata lain, bahwa memang tidak ada rezeki di dalam proses kotoran tersebut. Akhirnya saya berubah pikiran terkait strategi pemasaran. Akhirnya saya dulu menjual ke petani-petani sekitar yang mau saya berikan kotoran. Kalau hasilnya bagus itu saya suruh bayar setelah panen, akan tetapi kalau hasilnya jelek jangan dibayar. Akhirnya beberapa orang itu suka dengan produk kami. Akhirnya dengan proses berjalannya waktu yang agak panjang tersebut, alhamdulillah banyak petani-petani yang suka dengan produk dari kami. Alhamdulillah, terus waktu itu mulailah ada permintaan
baik dari desa sendiri, dari antar desa, terus antar kecamatan. Untuk saat ini sendiri produksi pupuk kami yang setiap bulannya itu menghasilkan kurang lebih 350 karung, yaitu dengan omset sebesar 7 juta rupiah per bulan. Untuk ternak sendiri kami berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait penjualan baik pembibitan. Untuk saat di kandang sendiri ada 200 ekor pembibitan dan 150 ekor itu bakalan, sedangkan untuk yang pengemukan itu sebanyak 150 ekor. Jadi kurang lebih total di kandang sumber ternak ini sebanyak 500 ekor. Akan tetapi domba tersebut memang keluar masuk terkait bakalan dan pengemukan. Kita juga bekerja sama dengan mitra terkait penjualan domba, baik akikoh, penjualan sate gulai. Nah, pada akhirnya saya memikirkan terkait hilir, bagaimana cara menjual domba dengan kualitas bagus, dengan hasilnya yang bagus juga. Saya memikirkan domba memang di sini bisa diambil ilmunya terkait domba dari hulu sampai hilir, baik itu pembibitan domba, pembesaran domba, penanganan lepas sapi, terus pembesaran domba, pengemukan domba, terus serta hilir, yaitu berupa menu masakan, sate dan gulai. Ataupun untuk saat ini saya sudah kemarin itu sudah trial terkait domba guling. Terkait teori yang saya dapatkan dari bangku kuliah, yaitu saya terapkan langsung di kandang, baik itu teori yang diajarkan dari baik ibu dan bapak guru dari SMK serta dosen dari bangku kuliah, itu saya terapkan di peternakan saya, baik dari segi perkandangan, segi perawatan, segi kesehatan, segi manajemen. Akhirnya saya terapkan di sini dengan asumsi biaya pembuatan kandang yang hemat, terus tapi menghasilkan kualitas yang bagus. Soalnya dikarenakan antara domba pembesaran, domba pengemukan itu kan beda, jadinya kita pisah-pisah dulu. Untuk kandang kita sendiri ini ada beberapa kandang, yaitu salah satunya kandang karantina. Kandang karantina digunakan untuk ternak yang baru masuk di karantina kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu sebelum masuk ke kandang pengemukan atau kandang pembesaran. Untuk kandang pengemukan juga kita melakukan pengemukan itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan saja, dikarenakan pertumbuhan bobot badan bisa mencapai 3 sampai 4 kilo per bulan. Untuk lepas sapi dari indukan kita sendiri itu sebanyak sewaktu panen kurang lebih 1 bulan itu kadang juga ada 20 ekor sampai 50 ekor hasil anakan sendiri. Terus terkait pakan yang kita olah, yaitu kita produksi pakan sendiri, baik itu pakan konsentrat maupun pakan complete feed. Kita asumsikan sesuai dengan kebutuhan ternak, baik itu segi kandungan nutrisinya, segi kandungan palatabilitasnya, kita sudah hitung, dan kita juga sudah hasil labnya juga sudah ada. Untuk kelompok binaan kita juga sudah mempunyai beberapa kelompok binaan, yaitu di Kanor ini sendiri dan di Kecamatan Kiwaras kita juga sudah mempunyai kelompok binaan. Untuk pembelajaran kita juga menerima magang dari berbagai sekolahan, baik itu dari SMK maupun dari segi universitas. Untuk dari segi magang biasanya dari SMKN 4 Bojonegoro, serta untuk kemarin sudah mengajukan juga ada Unigoro dan Universitas Brawijaya Malang. Jatuh bangun dalam berternak sudah kita lalui dari dahulu,
segi buruknya serta segi baiknya. Untuk segi buruknya itu sudah mengalami kematian yang banyak, dan segi pertumbuhan domba lambat serta banyak penyakit yang menyerang. Tapi alhamdulillah dari pengalaman tersebut kita juga mendapatkan ilmu terkait bagaimana menghandling terkait domba yang baru masuk, domba yang terkena penyakit. Kita juga bekerja sama dengan dokter hewan setempat. Untuk kesenangan sendiri, beternak domba itu relatif mudah dikarenakan kita beternak tanpa ngarit, yaitu dengan pemberian pakan complete feed atau pakan konsentrat. Sedangkan pakan tersebut bisa memacu pertumbuhan itu 3,5, 3 kilo atau 4 kilo tergantung produktivitas juga dari domba tersebut. Untuk saat ini memang banyak peternakan itu banyak orang yang mengira satu hal yang kotor, banyak orang yang tidak suka dengan peternakan. Tapi dalam hal ini saya mengubah mindset bahwa peternakan itu sangat mudah, peternakan itu sangat simpel, dan peternakan itu sangat senang dilakukan dan bisa membuat hati tenang. Dikarenakan dengan hanya berternak itu kita bisa mendapatkan keuntungan. 10 ekor saja kita bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 700.000 per bulan, keuntungan bersih. Misalkan kita punya 100 ekor kan sudah dapat keuntungan itu 7 juta. Kita juga memberikan pakan cuma pagi dan sore hari, dan belum juga mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk organik. Untuk penjualan pupuk organik kita juga menjual 20.000 per karungnya. Untuk bahan pakan sendiri kita juga kita sudah melewati berbagai pengalaman terkait bahan pakan, baik dari pakan pabrikan, pakan limbah pertanian. Untuk pakan pabrikan kita juga mempunyai DO dari berbagai pabrik atau PT, sedangkan dari limbah pertanian kita juga sudah mempunyai supplier terkait bahan pakan tersebut. Untuk bahan pakan sendiri kita juga memakai CGF, yaitu terus kopra, bungkel sawit, pelet sawit itu, terus onggok kedelai, tumpi jagung, seperti itu. Untuk pemasaran sendiri kita juga mempunyai website, Instagram, Facebook, serta yang terakhir itu saya membuat TikTok. Alhamdulillah dari beberapa elemen terkait penjualan itu, alhamdulillah kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa secara dari media sosial. Untuk saat ini memang yang tren itu penjualan melalui TikTok. Kalau kita penjualan sampai FYP itu banyak yang komen, banyak yang tanya, dan alhamdulillah saya juga mengetek bahwa peternakan ini di Bojonegoro, dan banyak orang yang dari sekitar Bojonegoro itu yang main ke sini, tapi dengan lambat laun ingin belajar ke sini secara tidak langsung. Mereka mengenal kami dengan baik. Alhamdulillah ekspansi pemasaran kita sudah keluar dari provinsi. Alhamdulillah untuk kurban kemarin kita menjual kurang lebih 300 ekor domba, baik itu di dalam kota maupun keluar kota. Untuk keluar kota kita juga free ongkir. Dari Bojonegoro sendiri kita juga free ongkir. Untuk free ongkir tersebut kita menjual dari Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Gresik, Surabaya. Itu kita lakukan free ongkir. Dikarenakan memang banyak customer kami baik domba maupun pakan yang ingin beli domba, akhirnya saling bekerja sama untuk penjualan domba. Untuk impian dan harapan kami kemarin, saya sudah mempunyai beberapa anggota terkait kelompok. Saya juga sendiri sebagai ketua kelompok dari kelompok tani ternak sumber ternak mempunyai impian dan harapan di segi peternakan, yaitu mengembangkan desa wisata terkait mempunyai brand bahwa inilah desa bisa dibuat desa tempat peternakan, baik itu dari peternakan kambing, peternakan domba, peternakan sapi maupun peternakan ayam telur. Serta kita juga mempunyai keinginan terkait
desa wisata, dikarenakan untuk saat ini masih minim wisata yang mengedukasi ke anak-anak bahwa seperti inilah peternakan, bahwa kita juga ingin menunjukkan bahwa peternakan itu tidak jorok, peternakan itu sangat menyenangkan. Soalnya dari segi umumnya peternakan itu terkesan kotor, terkesan bau. Nah, alhamdulillah kita juga berupaya mengubah mindset bahwa peternakan itu sangat menyenangkan, seperti itu. Peternakan itu tidak bau, peternakan itu tidak kotor, peternakan itu juga sangat menyenangkan dan menguntungkan. Terkait pengalaman dulu, saya dulu dari orang tua itu sudah merawat kambing domba, tapi dalam skala kecil. Setiap hari itu mengarit, setiap pulang sekolah itu sewaktu masih SMP, sewaktu SD kelas 5 itu sudah mencari rumput untuk domba saya sendiri. Akhirnya dari segi itu kami juga berkeinginan mempunyai ternak yang besar. Bagaimana ya kalau kita punya 100 ekor merawat domba, apakah nggak bahagia hati ini gitu. Akhirnya alhamdulillah untuk saat ini kita sudah mempunyai 500 ekor dan juga kebahagiaan itu serta mengiringi kami beserta keluarga serta anggota-anggota kami. Dulunya sewaktu otodidak itu kita mencari, dulu sebelum ada internet itu juga belajar ke teman-teman, belajar bapak itu belajar ke teman-temannya, saya juga ikut. Tapi akan tetapi belum menemukan bagaimana formula pakan yang bagus, bagaimana cara pengolahan pengemukan domba yang cepat gemuk. Dulu terkesan merawat domba itu potensinya cuma Idul Adha, dikarenakan merawatnya nanti 1 tahun, kurang lebih 1 tahun itu dipersiapkan untuk Idul Adha. Untuk saat ini alhamdulillah kita merawat cukup 3 bulan 4 bulan, dan dikarenakan kita juga mempunyai mitra kerja, baik itu anggota kami sendiri terkait pemasaran dan juga produksi pembibitan.